Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Yunani, yakni demos yang berarti yang banyak, atau secara spesifik bisa ditafsirkan rakyat banyak, dan kratos yang memiliki makna kekuasaan. Dari makna etimologi ini, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan oleh orang banyak, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi demokrasi tidak tunggal. Biasanya itu ada batasannya, disesuaikan dengan pemikiran sesuai kebutuhan dan konteksnya. Namun demikian, definisi itu memiliki unsur-unsur utama. Di antaranya ada kebebasan, kesetaraan hak, dan permusyawaratan dalam segala hal. Demokrasi universal adalah hasil abstraksi dari fenomena demokrasi yang dipraktikkan pada masing-masing negara, beserta konteksnya yang berbeda sepanjang sejarah dunia. Abstraksi itu menghasilkan kesimpulan bahwa demokrasi universal memuat asas liberatif, asas pembatasan kekuasaan, asas konstitusi dalam mengelola kekuasaan, dan asas toleransi. Konsep demokrasi di dunia dapat dikenali melalui 5 jenis tipikal dan model praktik. Kelimanya adalah demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, dan demokrasi deliberatif. Di dalam sejarah Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa reformasi, demokrasi terus berubah dan berkembang. Masing-masing rezim pemerintahan memaknai demokrasi dengan argumentasi yang berbeda, dimulai dari demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila. Secara historis, bangsa Indonesia harus menghormati semua proses ikhtiar penemuan demokrasi tersebut sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan sejati. Terlepas dari semua tafsir dan makna sejarah bagi demokrasi, Indonesia hanya punya satu karakter demokrasi, demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagaimana dalam uraian adalah demokrasi dikelola oleh negara melalui struktur konstitusional, kebebasan dilaksanakan dengan batasan-batasan, memiliki karakter pembelajaran menuju kesejahteraan, menjunjung tinggi toleransi, mengusahakan moderasi, dimungkinkan terjadinya kompromi dan semua masalah diselesaikan dengan cara permusyawaratan damai dan berkeadaban. Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Islam menggariskan konsep tentang bagaimana memimpin dan dipimpin. Demokrasi Pancasila memberikan asas-asas demokrasi dengan bermusyawarah yang diliputi semangat kebijaksanaan, dan Islam tidak bermasalah tentangnya.